Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sofiana Sidkia dari Prodi Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 12, yaitu belajar pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, pengertian. Pembelajaran berbasis IT merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer. Pembelajaran berbasis IT bisa juga diartikan sebagai pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan menggunakan media. Pembelajaran media tersebut bersifat teknologi. Kedudukan belajar dan pembelajaran berbasis IT. Penggunaan IT merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik generasi secara lebih luas. Yang pertama, mempermudah kerjasama antar pakar dengan mahasiswa, seperti menghilangkan batasan ruang dan waktu. Contohnya, keadaan sekarang kita sedang COVID masih bisa belajar. Yang kedua, saring informasi. Hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ketika kita mencari informasi tidak hanya dalam buku saja, bisa dalam internet. Yang ketiga, virtual university. Dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Contohnya seperti sekolah online atau daring. Prinsip belajar dan pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Apapun model pembelajaran berbantuan komputer yang dikembangkan harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam peranan pembelajaran berbantuan komputer, misalnya RPP, harus mengacu pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dalam indikator yang ditetapkan. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Secara individual, siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan cenderung lebih cepat yang telah diprogramkan dalam pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Secara mandiri, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Kendali ada di tangan siswa, sehingga cepat atau lambatnya penyerapan materi oleh siswa disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbantuan komputer, baik itu materi, tugas, atau evaluasi yang harus diselesaikan secara benar. Apakah belajar dan pembelajaran berbasis IT itu penting? Penting, apalagi di saat pandemi COVID ini, potensi belajar melalui online sedang mengalami perkembangan pesat. Pengajar dan anak didik dapat bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengakses informasi membuka wawasan lebih luas, dan pengajar dapat berdiskusi dengan pengajar lain secara online yang dapat membantu meningkatkan kualitas anak didiknya. Cara pengembangan belajar dan pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul atau menginformasikan suatu pengembangan bidang keilmuan untuk diperlukan konten situs sebagai tempat penampungan konten. Yang kedua, pengembangan konten dilakukan oleh staf pengajar yang kompeten di bidangnya. Yang ketiga, situs dilakukan oleh staf pengajar yang kompeten di bidangnya. Yang keempat, situs dilakukan oleh perancang situs web designer dan pengembang situs web developer. Proses akhir yang dilakukan adalah memasingkan situs dalam jaringan internet lalu diupload. Itulah cara pengembangan belajar dan pembelajaran berbasis IT. Bentuk-bentuk media ajar berbasis IT.
Yang pertama, presentasi PowerPoint, yang kedua, video pembelajaran, yang ketiga, Google Meet, yang keempat, Google Classroom, yang kelima, Zoom, yang keenam, Kaizala, yang ketujuh, Teams, yang kedelapan, psikologi, dan masih banyak-banyak lagi bentuk pembelajaran media berbasis IT. Manfaat dari belajar dan pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.